anggota Majelis Guru, kemudian pengurus harian pimpinan pusat Tapak Suci yang hadir pada pagi hari ini, baik luring maupun daring, Mas Ari ada di sana, Rusdiantoro ya, yang mengambil video, jadi tidak bisa tampil di foto, di video. Kemudian Pak Andi Anzar, Pak Andi kelihatan tadi, silahkan menyapa yang hadir, Pak Andi. Oh, enggak kelihatan, oke. Pak Roni, Mas Roni Saifullah. Beliau menuju ke Magelang tadi katanya. Sedang nyetir, beliau sedang nyetir, jadi nggak bisa say hello. Kemudian Pak Khairul Muriman, silahkan menyapa. Ya. Kemudian Pak Ridwan Harun, silahkan menyapa. Selanjutnya Pak Muslimin Mawi. Pak Muslimin. Ada juga ya Pak Mus. Pak Ahmad Jam'an. Pak Ahmad Jam'an tadi katanya mau dari rumah ya. Kemudian Mas Ahmad Sauki Suratno dari Solo karena harus rapat. Saya siap Pak Jam'an siap. Oh Pak Jam'an siap ya, tapi jangan bengok-bengok, kaget saya tuh. Saya kira ada yang demo Palestina, ternyata Pak Jam'an. Iya, ini habis buka kelihatannya. Pak Jam'an ya sudah ya tadi. Pak Sauki itu sedang rapat panitia muktamar ya. Kemudian Pak Sidik katanya mau hadir daring juga. Oh enggak kelihatan ya, belum. Kemudian siapa lagi yang belum saya sebutkan? Pak Ridho, Ridho Widyasmoro, yang pengurus harian Tapak Suci. Selanjutnya saya teruskan ya, serta hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena oke. Yang Pimbil coba saya sebutkan satu-satu. Aceh, saya ngabsen ini. Pimbil Aceh hadir ya. Fahru Rozi, kemudian Pimbil dari Aceh Sumatera Utara. Sumatera Utara hadir. Kemudian dari Bangka Belitung, Pimbil Babel ada ya. Kemudian Bengkulu hadir. Silahkan menyapa kalau hadir. Kemudian dari Riau, Kepri, Kepulauan Riau. Hadir? Hadir. Dari Riau, Sumatera Barat ya, Provinsi Sumatera Barat, bukan Provinsi Padang. Sumatera Barat hadir? Ya, kemudian Pimbil Lampung, Amit Sumsel, Pimbil Sumatera Selatan hadir? Pimda tadi, Pimdanya yang hadir. Hadir, oke. Kemudian dari Sumatera sudah semua ya. Selanjutnya dari Jawa, DKI Jakarta, Banten, Pimbil Banten. Siap Pak, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Wah, ini sama dengan Pak Jaman nih, teriak. Habis buka ini. Ya, semangat. Pak Ustadz, semangat. Ya. Ini soalnya kalau di ruangan jadi keras sekali suaranya. Banten udah, DKI Jakarta sudah, Jawa Barat? Hadir. Jawa Barat hadir. Jawa Timur? Assalamualaikum. Hadir. Insya Allah. Jawa Tengah? Ya. Jawa Tengah? Wah, itu Jawa Tengah nggak hadir nih. Pamit. DIY. Di syuting karena hadir luring ya. Nah, ini hadir di sini dari DIY. Kemudian dari Kalimantan Selatan. Siap hadir. Oh ya, Kalimantan Timur. Kaltim hadir. Kaltara, Kalimantan Utara. Kalimantan Barat. Kalbar. Enggak nongol. Kalimantan Tengah. Kalteng. Enggak hadir ya. Sulawesi. Oke. Sulawesi Selatan. Sulsel. Sulawesi Tengah. Sulawesi Utara. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ada? Ya. Sulawesi sudah semua ya, berarti. Kemudian Maluku. Ya. Maluku Utara. Maluku Utara hadir. Maluku Tengah. Ya, Papua Barat. Pamit ya. Kemudian yang dari Papua semua pamit karena sinyalnya dibatasi. Jadi bersyukurlah yang sinyalnya tidak dibatasi. Masih ada yang kurang? Yang lain mana? Oh, Pulau Bali. Bali. Provinsi Bali? Provinsi Bali hadir ya? NTT? Nusa Tenggara Timur? Hadir ya? Nusa Tenggara Barat? Nusa Tenggara Barat pamit. Oke, kalau sudah semua, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di pagi yang berbahagia ini. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalasinya dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian sholawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang menyampaikan risalah Islamiyah sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Begitu juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta siapa saja yang mengikuti sunnahnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan sampai hari akhir nanti. Saat ini kita telah melewati bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Tujuan Ramadan itu untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita. Sebagaimana diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Jadi telah diperintahkan kepada kita semua ya untuk melakukan shaum atau puasa sebagaimana puasanya orang-orang terdahulu. Supaya apa? Supaya kita meningkat derajat ketakwaannya.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut bersyukur ya karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat sekaligus untuk menghadiri acara halal bihalal sekaligus syawalan pimpinan pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang diselenggarakan di Gedung Perwakilan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ini gedungnya seperti ini, insya Allah nanti pimpinan pusat Tapak Suci punya gedung yang hampir sama dengan gedung DPD ini. Dananya ya sudah kumpul sedikit-sedikit lah, tapi insya Allah cukup untuk membangun itu, cuman tanahnya yang masih kita cari. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila di waktu yang lalu kami memiliki salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kesempatan ini pula kami ingin melaporkan bahwa dalam upaya menjalankan amanah Muktamar ke-15 tahun 2018 yang lalu ya, kami telah melaksanakan berbagai macam kegiatan, diantaranya membantu pelaksanaan turnamen nasional pencaksilat Tapak Suci Rektor Win Cup ya, tahun 2018 yang lalu, bertempat di Gor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian penataran pelatih dan wasit juri Tapak Suci tingkat nasional tahun 2018, bertempat di LPMP Kalasan Yogyakarta. Selanjutnya ujian kenaikan tingkat pendekar Pimwil 3 Tapak Suci Sumatera Selatan tahun 2018 yang lalu. Ini belum kena aturan baru. Aturan baru UKT hanya dilaksanakan di pimpinan pusat di Yogyakarta. Kemudian penataran pelatih dan wasit Tapak Suci tingkat nasional tahun 2019 bertempat di Asrama Haji Kota Bandar Lampung. Selanjutnya penataran pelatih dan wasit juri Tapak Suci tingkat nasional tahun 2019 di Denpasar. Penataran nasional juri pencaksilat seni Tapak Suci tahun 2019 di LPMP Kalasan Yogyakarta. Kemudian menyelenggarakan kejuaraan dunia Tapak Suci ke-1 tahun 2019 bertempat di Solo, Jawa Tengah. Membantu pelaksanaan kejurnas Tapak Suci antar perguruan tinggi ketiga tahun 2019 di GOR UNS Surakarta. Membantu pelaksanaan kejuaraan TEN Airlangga Championship Tapak Suci Nasional Open tahun 2019 bertempat di Airlangga Convention Center Surabaya. Membantu pelaksanaan kejuaraan Olimpiket Nasional ke-6 tahun 2019 bertempat di GOR Unimus. Unimus itu di Semarang. Membantu pelaksanaan kejuaraan Rektor Unilakap Tapak Suci Internasional Open tahun 2019 bertempat di Gedung Serbaguna Unila Lampung. Kemudian membantu pelaksanaan kejuaraan nasional Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Open tahun 2019 di Gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Membantu pelaksanaan kejuaraan nasional Tapak Suci antar perguruan tinggi kedua tahun 2020 bertempat di GOR Cempaka Putih Jakarta Pusat. Menyelenggarakan kejuaraan nasional seni virtual Tapak Suci antar maja tahun 2021 di Surakarta. Kemudian membantu pelaksanaan kejuaraan nasional seni virtual Tapak Suci antar perguruan tinggi tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Riau. Melakukan penataan administrasi dan organisasi termasuk di dalamnya inventarisasi kader dan pendekar yang dikomandani oleh pendekar utama Bapak Fanan, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi sekarang
dengan dikomandani Pak Fanan ini, insya Allah administrasi diperbaiki, kemudian juga daftar pendekar diinventaris ulang oleh beliau. Selanjutnya KTA-nisasi, ya. KTA-nisasi ini insya Allah KTA-nya model baru seperti ATM bank, ya. Jadi infonya kecil, cuman kita dapat ada kodenya gitu, QNR namanya. Jadi kalau kita mau lihat ya pakai HP, tinggal klik itu nanti kode QNR-nya keluar, data kita keluar semua di situ. Nah, selanjutnya melaksanakan rapat Dewan Guru Pimpinan Pusat Tapak Suci, yang pertama di Malang, yang kedua di Surakarta, yang ketiga di Gedung Pimpinan Pusat Aisyah Jalan Keadalan Yogyakarta, dengan agenda rapat menyusun rangkaian jurus dasar, rangkaian pasangan terampil, dan senam sang surya serta senam ulama yang telah dilaksanakan tahun 2020 yang lalu. Kami telah berupaya secara optimal menjalankan program kerja, meskipun begitu belum seluruh amanat muktamar ke-15 Tapak Suci tersebut dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya berbagai keterbatasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, serta adanya kegiatan prioritas yang belum terprogram sejak awal, tapi harus dilakukan dalam rangka pembinaan prestasi pesilat Tapak Suci secara nasional. Misalnya saja pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan pencak silat yang diselenggarakan oleh Pimda maupun Pimwil yang bermuara pada target perolehan prestasi menuju PON ke-20 yang seharusnya tahun 2020 yang lalu, ya, tetapi karena di Papua, tapi karena ada COVID, ya, wabah COVID, maka diundur menjadi bulan Juni tahun 2021 rencananya. Begitu pula penyelenggaraan kejuaraan dunia yang kedua, ya, Tapak Suci yang kedua, yang rencananya dilaksanakan di Yogyakarta, ini kita undur, ya. Jadi setelah dari Solo tahun 2019 yang lalu, rencana tahun 2021 kejuaraan dunia di Yogyakarta kita undur karena apa? Karena adanya wabah virus COVID. Oleh sebab itu, segala potensi yang dimiliki pimpinan pusat banyak terkuras untuk pencapaian prestasi optimal dalam kejuaraan-kejuaraan yang bermuara pada prestasi PON ke-20 yang rencananya dilaksanakan tahun 2021 di Papua yang akan datang. Dengan adanya wabah ini pula, maka pimpinan pusat Muhammadiyah telah menerbitkan surat maklumat yang ditindaklanjuti oleh surat edaran dari pimpinan atau instruksi dari pimpinan pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah 2 kali. Yang intinya adalah yang pertama berkaitan dengan pengurangan kegiatan yang bersifat latihan secara luring, ya. Secara luring. Implikasinya adanya penundaan semua bentuk kegiatan Tapak Suci dan penundaan 2 kali acara ujian kenaikan tingkat pendekar yang rencananya diadakan di Yogyakarta, di kantor pusat Tapak Suci. Jadi kita tunda, tidak dibatalkan tapi kita tunda karena ada wabah virus COVID, ya. Nanti kalau kita tetap mengadakan itu, COVID-nya juga kenaikan tingkat. Tidak hanya pendekarnya yang kenaikan tingkat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, namun demikian
Kebahagiaan yang tak terhingga bagi pimpinan pusat Tapak Suci adalah adanya kebersamaan yang tulus dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian dan pembinaan Tapak Suci serta partisipasi aktif pimpinan Tapak Suci dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IPSI baik dalam skala daerah maupun dalam skala nasional. Selain adanya keterbatasan tersebut, terdapat pula faktor yang mendukung dalam pelaksanaan tugas antara lain semangat kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, dan kesetiakawanan dalam rangka persatuan dan kesatuan yang pada hakikatnya merupakan sifat kehidupan dan hubungan dalam Tapak Suci, mendorong hubungan kerja kolektif dan pengabdian yang tinggi adalah merupakan faktor pendukung sebagai modal utama yang dapat merubah tantangan dan hambatan menjadi peluang. Yang ini ditunjukkan dengan semakin membaiknya perhatian dan simpati masyarakat luas, utamanya dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi hubungan kita harmonis dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah serta pimpinan di bawahnya sampai dengan pimpinan daerah, cabang, ranting. Kemudian instansi pemerintah, pengusaha swasta, pimpinan perguruan tinggi, dan mahasiswa yang telah membentuk iklim pembinaan Tapak Suci semakin menjadi lebih bergairah. Semakin meningkatnya pemberitaan berbagai kegiatan Tapak Suci di media cetak, media elektronik maupun media sosial yang telah menjadikan Tapak Suci semakin dikenal masyarakat luas. Dan prestasi pesilat Tapak Suci yang terus meningkat baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk yang di internasional perlu kami tambahkan informasinya bahwa saat ini kita sudah memiliki 18 perwil ya, perguruan setingkat wilayah ya. Yang terakhir dibuka itu di Riyadh Arab Saudi. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang besok umroh atau naik haji bisa mengunjungi pusat cabang latihan ya di Riyadh. Kebetulan yang kita angkat menjadi penasehat Tapak Suci di Riyadh adalah Direktur IDB, Islamic Development Bank, yang kantornya ada di Arab Saudi, di Riyadh. Namanya Mas Yaki Mansur. Dia dulu sekolah di SD, alumni SD Muhammadiyah Ngupasan, Yogyakarta. Sebelumnya Lebanon. Ya. Di Lebanon kita punya siswa 30 yang latih adalah tentara kontingen Garuda dari Indonesia yang kebetulan alumni Tapak Suci. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah sekelumit sambutan dari pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Afnan Hadikusumo selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sambutan yang beliau sampaikan, bisa kita bayangkan bahwa sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah, yang hal ini tidak akan bisa berjalan seperti yang diharapkan jika tidak adanya kerjasama maupun sinergitas dari semua Pimda, Pimwil seluruh Indonesia dan mungkin dari perwakilan wilayah. Semoga ke depan kondisi bangsa ini semakin membaik, virus corona juga bisa hilang dari negara ini dan kita bisa melaksanakan kegiatan Tapak Suci Putra Muhammadiyah sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu
hikmah sawalan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhlas Abror. Untuk informasi, Bapak Haji Muhlas Abror ini pernah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Insya Allah sudah tidak sudah familiar dengan kita semuanya untuk Bapak Muhlas Abror. Dan sekaligus Bapak nanti dimohonkan pembacaan doa. Kepada Bapak Haji Muhlas Abror dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa sami'ul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man atallah biqalbin salim amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah dan segenap anggota PP Tapak Suci, demikian juga segenap hadirin yang ada di dalam ruangan pertemuan sawalan dan silaturahim pada hari ini. Demikian pula segenap ketua-ketua dan juga anggota pimpinan wilayah Tapak Suci Putra Muhammadiyah seluruh Indonesia yang mengikuti acara yang berlangsung pada hari ini lewat Zoom meeting, dan kita pantas bersyukur tentulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita bersyukur? Karena kita masih dapat bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Kehadiran Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal setiap tahun juga pada tahun ini tidak bisa dilepas pisahkan dengan puasa Ramadan. Pada tahun ini pula, Ramadan merupakan pendahulu daripada kehadiran Hari Raya Idul Fitri. Karena itu Ramadan dan Idul Fitri mempunyai kaitan hubungan yang sangat erat. Karena kita masih dapat bertemu dan berpuasa Ramadan tahun ini sampai tuntas selesai, demikian pula masih dapat bertemu dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah yang jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei yang baru lalu, tentulah mempunyai arti tersendiri. Kita selain beribadat puasa Ramadan dengan segenap amalan yang lain,
kita pun juga telah menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri setiap tahun juga pada tahun ini dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil. Dan pada pagi harinya, tanggal 1 Syawal, kita telah menunaikan ibadah sholat Id berjamaah. Ada yang di masjid, ada yang di tanah lapang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, kami tidak dapat melaksanakan ibadah sholat Id bertempat di alun-alun utara Yogyakarta karena keadaan. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi sekali lagi kita pantas bersyukur, berterima kasih karena kita masih dapat bertemu dan merayakan Idul Fitri pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kita masih berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, masih bisa bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara yang saya hormati, Idul Fitri pada tahun ini, sebagaimana kita maklum bersama-sama, yaitu sedang berada di tengah, katakanlah, wabah COVID-19. Indonesia bahkan dunia sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Wabah COVID-19 ini tadi melanda Indonesia bahkan dunia sudah 1 tahun lebih. Dan sampai sekarang belum kunjung berakhir. Mereda pun belum dan masih bertebaran di mana-mana. Kita berpuasa Ramadan dan beridul fitri tahun ini yang masih berada di dalam wabah COVID, di tengah wabah COVID-19, menjadi pengalaman yang katakanlah pada tahun lalu itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang pertama. Ternyata tidak berhenti mandek sampai pada pengalaman pertama. Ternyata masih berulang pada tahun ini, kita beridul fitri dan berpuasa Ramadan masih berada di tengah wabah COVID-19. Hal ini tentu merupakan dan menjadi pengalaman yang kedua bagi kita. Tentu sudah barang tentu menjadi kenangan bagi kita bersama. Tapi mudah-mudahan wabah COVID-19 segera berakhir. Asal kita tidak berhenti, tidak mandek dalam berikhtiar, dalam berusaha. Sebenarnya sih kita berharap pada tahun ini dapat merayakan Idul Fitri seperti pada keadaan normal. Namun ternyata keadaan belum memungkinkan. Apalagi kini beberapa mutasi varian baru COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Misal varian baru dengan sandi tertentu dari Inggris, dari Afrika Selatan, dan dari India. Bahkan juga India sedang dilanda, yaitu soal ini sangat hebat. Nah, menghadapi kenyataan tersebut, kita tidak boleh
Malah jangan berkecil hati, apalagi putus asa. Tetap bersemangat, optimis, tidak mudah menyerah, berhati-hati, optimis, berhati-hati, waspada, bersabar, dan tetap istiqomah melawan menghadapi wabah COVID-19. Kita terus giat berikhtiar secara kreatif agar segera bisa keluar dari berbagai krisis akibat wabah. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, mengingat wabah COVID-19 yang masih bertebaran di mana-mana, dan penularannya pun juga masih terus berlanjut, dan kita belum tahu persis berakhir sampai kapan, maka pemerintah memberlakukan larangan mudik Idul Fitri atau Lebaran di samping memperketat syarat perjalanan. Saya pribadi mendukung kebijakan itu. Pertanyaannya mengapa? Karena itu merupakan ikhtiar yang baik untuk menekan potensi meningkatnya penyebaran virus COVID-19. Namun juga kita berharap pemerintah hendaklah melakukan pengetatan yang ditingkatkan pula terhadap tempat-tempat wisata. Sebab tempat-tempat itu juga mengundang banyak kerumunan yang memudahkan penyebaran dan penularan wabah. Saudara-saudara yang saya hormati, saya memahami siapapun yang berhasrat mudik untuk bersilaturahim Idul Fitri dengan ibu bapak atau orang tua, keluarga, dan kerabat famili di kampung halaman. Apalagi mereka bekerja dan menetap di daerah yang berjauhan dengan orang tua. Mereka tentu amat berminat memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk berkunjung ke orang tua dan kerabat famili, segenap anggota keluarga. Namun hendaklah mereka tetap melihat kenyataan bahwa wabah COVID-19 masih bertebaran di mana-mana. Orang tua asal diberi informasi atas ketidakpulangan mereka tentu dapat memahami dengan lapang hati, dengan lapang dada. Saudara-saudara yang saya hormati, silaturahim dalam keadaan normal memang baik bila dilakukan dengan bertatap muka. Berbincang, bercakap, bertemu, berhadapan secara langsung. Sebutlah bila disingkat silaturahim secara tatap muka itu STM. Silaturahim dengan cara ini pasti sudah lama di tengah kehidupan masyarakat dan itu sangat bermanfaat. Namun tatap muka pasti tidak merupakan satu-satunya cara dalam silaturahim. Dalam situasi dan kondisi tertentu, misal wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, menghindari kerumunan dan menjauh dari bertatap muka adalah penting untuk dikedepankan. Sebab maksud utamanya untuk memutus, memotong mata rantai penyebaran dan penularan wabah. Saudara-saudara yang saya hormati, sesuai dengan perkembangan zaman, ada silaturahim dengan cara lain. Sebutlah bila disingkat SJJ,
silaturahim jarak jauh. Siapa yang belum kesampaian maksudnya melakukan silaturahim jarak jauh kepada orang tua dan kerabat famili. Siapa yang belum kesampaian maksudnya melakukan silaturahim tatap muka kepada orang tua dan kerabat famili, saya harap jangan kecewa. Itu masih bisa ditunda. Ditunda sampai nanti pada akhir, katakanlah setelah tiadanya wabah COVID-19. Sebab masih dapat melakukan dengan cara lain yang saya sebut tadi, silaturahim jarak jauh. Sesuai dengan perkembangan teknologi, mereka bisa menggunakan silaturahim virtual, online, atau daring, atau katakanlah sering kita mendengar sebagaimana pada hari ini sawalan kita dilaksanakan yaitu dengan Zoom meeting melalui berbagai aplikasi media sosial tahun terkini. Nah, dengan silaturahim jarak jauh, sekalipun mereka bersilaturahim dalam jarak yang berjauhan, tapi mereka, saya yakin, dan kita semuanya yakin, yaitu tetap berada atau dekat di hati, satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang terhormat, setelah itu saya perlu menyampaikan, yaitu makna dan hakikat Idul Fitri. Makna dan hakikat Idul Fitri paling tidak mengandung 3 arti. Pertama, Idul Fitri, hari yang mengingatkan tentang asal kejadian manusia. Bagikan manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan suci dan bersih, tanpa membawa dosa apapun. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan atas dasar suci. Nah, jagalah kebersihan dan kesucian diri kita sebaik-baiknya, agar tidak jatuh masuk ke jurang kemaksiatan, kemungkaran, dosa, dan lain sebagainya. Apalagi nama perguruan seni bela diri Indonesia ini dan kita menjadi warganya adalah tapak suci putra Muhammadiyah. Maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, mengisi, dan membesarkannya secara tulus. Karena apa yang kita rasakan memang kita rasakan benar. Bahwa apa yang kita rasakan ini tadi memang merupakan buah daripada katakanlah kebaikan yang kita petik dari ibadat puasa Ramadan yang baru saja selesai kita jalani. Sebab ibadah yang kita laksanakan untuk memenuhi perintah Allah, kita laksanakan atas dasar iman dan ihtisab. Hadis sahih menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang sama, yaitu hanya pangkalnya saja yang berbeda, tapi ujungnya sama. Mangkoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dinyatakan juga yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga hadis Nabi yang sahih pula, yaitu hanya beda pada pangkalnya, ujungnya sama, menyatakan, yaitu yang menyatakan bahwa siapa yang katakanlah
mencari malam Al-Qadar, tekun beribadah, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, saudara-saudara yang terhormat, saya berharap agar Anda bisa memegang teguh kesucian, apalagi buah daripada Idul Fitri, apalagi Anda warga Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang kedua, saya menyatakan bahwa Idul Fitri adalah hari yang diwajibkan untuk berbuka. Kita berangkat ke tempat sholat Idul Fitri, ada ketentuan yang itu merupakan hal yang memang ditentukan, yaitu harus sudah makan atau minum terlebih dulu. Jangan berangkat ke tempat ibadah Id dalam keadaan perut kosong, tapi sudah makan atau minum lebih dulu. Artinya kita sudah iftar, dari rumah sudah berbuka, sudah tidak berpuasa lagi. Pada hari raya Idul Fitri, setiap tahun tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Tidak dibenarkan kita berpuasa. Nah, pada hari-hari berpuasa Ramadan sejak subuh, kita sudah merasakan imsak. Dan itu berlangsung, barulah kita masuk waktu maghrib boleh berbuka. Jadi puasa menurut tuntunan agama Islam itu adalah betul-betul menjaga kesehatan. Ini merupakan hal yang penting, menjaga kesehatan. Diri kita sehat, dijaga dengan baik. Ya. Bahkan juga karena sedang berada di tengah wabah, bagaimana menjaga jangan sampai ketularan dan jangan menularkan wabah itu kepada orang lain. Itu merupakan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang terhormat, menjaga kesehatan dan keselamatan menjadi tuntunan dari agama kita, agama Islam. Maka oleh karena itulah saya sangat setuju pula bagaimana supaya yaitu kita menetapi, mematuhi, dan juga berdisiplin menjalani yaitu protokol kesehatan. Itu sangat merupakan hal yang penting untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan itu merupakan termasuk ikhtiar yang baik. Yang ketiga, saya nyatakan, hari kemenangan, hari raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan sebagai keberhasilan kita telah berjuang melawan apa? Melawan hawa nafsu selama 1 bulan di bulan Ramadan dengan berpuasa. Puasa yang kita jalani dengan iman dan ihtisab. Kita menjadi manusia bertakwa. Dan memang takwalah yang menjadi tujuan dari menunaikan ibadat puasa. Yang ayatnya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Surat Al-Baqarah ayat 183. Saudara-saudara yang terhormat. Dan bagaimana ketakwaan kita harus tetap jaga, kita pelihara, dan juga kita tingkatkan secara berlanjut. Malah saudara-saudara yang terhormat, dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, sesuai tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Korek, yaitu membaca surat Ali Imran. Yang tadi dimulai dengan ayat 1, katakanlah Ali Imran ayat 134.
3, mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Hendaklah supaya bersegera mencari ampunan Allah dan juga sorga yang luasnya selangit luas, langit dan bumi, yang uiddat lil muttaqin. Sorga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu gambarannya seperti apa? Dinyatakan pada ayat berikutnya yang tadi sudah dibacakan, yaitu Ali Imran ayatnya ayat 134, dinyatakan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang membelanjakan, katakanlah mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, gemar berinfak itu, baik dalam masa lapang maupun dalam masa sempit. Jadi baik lapang maupun sempit, baik dalam keadaan suka maupun duka, yaitu masih mau yang namanya berinfak, bersedekah dan semacamnya. Masih ditambah kecuali alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal qadhimin. Bisa menahan emosi, menahan amarah. Masih ditambah lagi wal afina 'anin nas. Bukan menjadi orang yang sombong, takabur, keras kepala dan lain sebagainya, tapi justru menjadi orang yang pemaaf. Orang yang rendah hati memaafkan kesalahan orang lain. Pantas orang yang seperti itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintainya. Ujung ayat disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kalau begitu setelah saya menyampaikan sekedarnya 3 arti hakikat daripada Idul Fitri, maka saya menyampaikan kalau begitu kita mempunyai komitmen untuk memelihara, menjaga dan mengawal kesucian diri, paling tidak dengan 3 sikap. Yaitu yang pertama ihsan. Ihsan. Apa sih ihsan? Ihsan adalah mengerjakan sesuatu dengan baik. Baik dalam bekerja, baik dalam berbicara, baik dalam bergaul, baik ketika berada dimanapun. Bahkan juga baik ketika sendirian, tidak bersama dengan orang lain. Tetap menjadi manusia yang jujur. Mengapa? Karena merasa senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti yang perlu kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itulah sesudah berRamadan dan beridul fitri, yaitu mari ihsan kita harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ihsan dalam beribadah kita kepada Allah sesudah beridul fitri, setelah berpuasa Ramadan, kita kembangkan, kita tingkatkan. Memang ibadah puasa Ramadan sudah berlalu. Jangan sampai lepas dari Ramadan dan Idul Fitri, yaitu tidak mau berpuasa.
masih banyak puasa sunnah yang perlu kita amalkan. Itu tadi. Nah, untuk membuktikan kalau katakanlah ibadah kita ini berhasil dalam bulan Ramadan yang lalu. Apa umpamanya? Saya satu sajalah umpamanya nyebut. Karena kita masih berada di dalam bulan Syawal. Ya, masih berada dalam bulan Syawal. Nabi pernah bersabda demikian. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'an nama somadar. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti disertai sesudahnya dengan puasa sunnah 6 hari sesudah bulan Ramadan, itu sama halnya seolah-olah seperti puasa setahun. Itulah kalau kita mau meningkatkan amal untuk menjaga kelestarian dan lebih meningkatkan ketakwaan kita selanjutnya. Masih ada lagi puasa yang lain, Senin, Kamis, ada lagi puasa yaitu 3 hari, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriah. Malah ada puasa juga yaitu puasa Arafah nanti, tanggal 9 Dzulhijjah. Ada pula yaitu puasa yang namanya menyambut katakanlah tahun baru Hijriah, tapi jatuhnya kita puasanya tanggal 9 Tasu'a namanya, tanggal 9 dan tanggal 10 tanggal 10 Muharram. Itu bisa kita, dan lain-lain lagi. Begitu juga kalau sholatnya umpamanya, cobalah kita tingkatkan sholat tarawih dalam bulan Ramadan. Bukan berarti di luar bulan Ramadan tidak ada sholat malam. Hanya mungkin namanya yang berbeda. Dalam bulan Ramadan masyhur disebut yaitu Qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Tapi di luar bulan Ramadan dengan nama lain yaitu Qiyamul Lail atau Sholatul Lail. Syukur kalau mau utama dilaksanakan pas sepertiga malam yang terakhir. Nah itulah untuk menambah katakanlah ya menjaga, menambah, meningkatkan ketakwaan kita pada hari-hari selanjutnya. Nah ini yang perlu juga kami sampaikan. Kemudian rangkaiannya dengan ihsan kecuali beribadah kepada Allah juga ihsan kepada makhluk ciptaan Allah yang tadi, yang dimensi sosialnya tadi. Sekarang kan kita masih berada di dalam wabah COVID-19. Tolong semangat berinfak, semangat katakanlah yang namanya juga bersedekah dan lain sebagainya terus berlanjut, terus digerakkan. Alhamdulillah tapak suci Muhammadiyah dan juga apalagi gerakan Muhammadiyah yaitu sebuah gerakan yang diakui oleh siapapun dalam katakanlah peduli kepada sosial. Ini tentu saja harus mendapat dukungan dari tapak suci putra Muhammadiyah. Dan berikutnya yaitu saya harapkan yaitu tetap bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat karunia Allah. Bersyukur. Bersyukur atas nikmat karunia Allah. Apalagi saya tadi mendengar dari Pak Jono dan juga dari Ketua Umum, ada beberapa aktivis tapak suci putra Muhammadiyah yang berpulang ke rahmatullah. Hanya tadi tidak disebut. Tapi saya mendapatkan informasi secara langsung. Ini saya sampaikan.
Jadi Pak Iban Badawi, putra Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Ahmad Badawi, Ketua PP Muhammadiyah. Ya. Pada periode tahun 62 sampai 68, Ketua PP Muhammadiyah. Di zaman sulit, Ketua PP-nya Pak Kiai Haji Ahmad Badawi. Itu Ketua PP Muhammadiyah pada era terakhir zaman Orde Lama. Dan juga pada katakanlah yang pertama di zaman Orde Baru, boleh dikatakan ya diawali sebentar oleh Kiai Haji Ahmad Badawi masih sedikit, berikutnya adalah Bapak Kiai Haji Fakih Usman, dan berikutnya yang paling lama Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin atau Pak A.R. Fahrudin. Yang kedua yang berpulang ke rahmatullah adalah Bapak Husnan David. Pak Iban Badawi pendekar utama, Pak Husnan David yaitu pendekar besar. Kemudian yang ketiga Pak Suryo Wirawan yaitu pendekar kepala. 4 Pak Suryadi pendekar utama. Dan yang kelima adalah Bapak Sofa Akli yaitu pendekar utama. Itu pengorbanan mereka tidak kecil. Bahkan tadi saya dengar cerita dari Pak Jono, yaitu ketika katakanlah masih dampingi anak buah di dalam satu pertandingan, tapi hanya dalam tempo dekat kemudian berpulang ke rahmatullah. Itulah perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah dibaktikan oleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kewajiban kita berikhtiar tentang soal ajal kematian bukan manusia yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Saya menjadi teringat firman Allah dalam surat Luqman ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Kemudian wa ya'lamu ma bil arham. Pendek kata, yang mengetahui tentang soal hari kiamat itu tadi, kapan datangnya hanya Allah yang tahu. Allah yang menurunkan hujan. Kemudian juga yang lain-lain. Tadi malam ada gempa ya. Tadi malam ada gempa. Padahal sebelumnya ada gempa di tempat yang berdekatan di Jawa Timur. Jadi tadi malam ada gempa. Kemudian dinyatakan wa ya'lamu ma bil arham. Maha tahu apa yang berada di dalam kandungan, Allah yang maha tahu. Tapi ini berikutnya dalam ayat ini dinyatakan yaitu wa ma tadri nafsun madza taksibu. Tidak ada orang yang tahu apa yang mau diperbuat besok. Saya tanya pada Anda bisa memastikan besok masih ada? Besok masih hidup? Besok masih bernafas? Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu. Tidak ada yang tahu apa yang mau dikerjakan besok, apa yang mau diperbuat besok. Merencanakan ya, tapi penentu bukan. Manusia merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Ini harus menjadi pegangan kita.
Setelah wa ma tadri nafsun madza taksibu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Tidak ada yang tahu di belahan bumi mana mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah beberapa bulan di rumah sakit, tidak meninggal. Ada yang tanpa sakit meninggal. Tolong direnungkan. Maka ini memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah bahwa innallaha alimun khabir. Yang maha tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berakhlaklah yang baik. Saya menyambut baik apa yang dikemukakan, dan itu menjadi semboyannya, bukan sekedar semboyan, tapi diamalkan dalam perilaku kehidupan kita. Yaitu tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Ini menjadi pegangan dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Karena itu warga Tapak Suci Putra Muhammadiyah dari pimpinan dan kepada segenap warganya memiliki keimanan yang terus naik meningkat, ketakwaannya dijaga dan dibuktikan secara baik, akhlaknya pun juga harus dibuktikan di tengah-tengah kehidupan. Sehingga yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah menjadi katakanlah sebuah organisasi perguruan seni bela diri, yaitu dihormati dengan segala kerendahan hati oleh orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan, dan melalui katakanlah pertemuan silaturahim samalan pada hari ini, saya mohon maaf. Saya 2 periode menjadi ketua umum PP Tapak Suci Putra Muhammadiyah, yaitu pada tahun 1996 sampai katakanlah tahun 2002, dan berikutnya berlanjut yaitu tadi Muktamar Jogja, lantas Muktamar Tasikmalaya, yaitu 1992 sampai 1996 ya. Karena waktu itu saya sudah menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah, maka sudah barang tentu saya berharap yaitu PP Muhammadiyah bisa katakanlah mengakhiri tugas saya di katakanlah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan alhamdulillah berlanjut sampai sekarang ini diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Mudah-mudahan Tapak Suci Putra Muhammadiyah setelah berpuasa Ramadan, beridul fitri, dan juga bersilaturahim bersamalan pada hari ini, yaitu akan memacu diri. Langkahnya menjadi langkah lebih maju lagi ke depan. Tidak sebaliknya langkah surut atau langkah mundur. Saya menjadi teringat ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, saudara-saudara yang terhormat, dinyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mudaththir ayat 37, ada ayat yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim liman syaa'a minkum ayyataqaddam au yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau sebaliknya malah ingin mundur. Oleh karena itulah saya penuh
harap meskipun dalam keadaan sulit semacam ini tadi, sudah barang tentu harus dipacu tapak suci Putra Muhammadiyah ke depan, meskipun masih di zaman wabah seperti ini tadi, yaitu tetap bergerak maju, tidak berlangkah mundur. Sebab kalau soal waktu tidak ada istilah yaitu mandek di tengah jalan. Mandek di tengah jalan malah berarti ditabrak gitu tadi. Tidak ada orang yang selamat mandek di tengah jalan. Maka pilihannya maju atau mundur. Mudah-mudahan kita bergerak melangkah maju, tidak bergerak melangkah mundur. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki saqa wa su'il qadha wa samatatil a'da. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah hikmah sawalan yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Muhlas Abror. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan. Satu catatan penting yang dapat kita ambil dari apa yang sudah beliau sampaikan, bahwa setelah Ramadan ini dan kita memasuki bulan Syawal yang artinya peningkatan, diharapkan tapak suci ke depan akan lebih meningkat dalam segala kegiatan, program, keilmuan, dan sebagainya. Dan satu hal yang lebih penting lagi, bahwa adanya peningkatan akhlak sesuai dengan moto kita, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh pimpinan Pusat Tapak Suci, bahwa acara ini akan berakhir pada pukul 11. Untuk itu, kami selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam memimpin acara ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada para
pengurus pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang sudah hadir baik di ruangan ini maupun via Zoom meeting, dan kepada perwakilan pimpinan wilayah serta Pimda. Dan selanjutnya, marilah kita akhiri acara Syawalan pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Saidah Barah mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Murah meriah, Mei. Meriahnya bisa beli banyak barang serba 20.000. Bisa bikin badan keren, joget kekinian, sampai santai. Dapatkan banyak barang murah meriah di Lazada. Beli sekarang. Ya nak, Ya, Sisi kangen rumah. buat ngobatin kangen kamu. Dengan kekuatan bulan yang paling baik, harapanku besar, dunia kembali.